Wankawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan bersama tokoh, ulama, akademisi Banten dan Jakarta tentang penegasan sikap tolak kezaliman proyek PIK 2, selamatkan rakyat Banten dan rakyat Indonesia. Masyarakat Banten merasa lega karena Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029. Dalam Perpres ini, proyek PIK 2 tidak lagi masuk dalam daftar PSN, sehingga proyek ini tak lagi dapat menjual narasi proyek strategis nasional untuk merampas tanah rakyat Banten sebagaimana sebelumnya telah dilakukan. Hanya saja, proyek PIK 2 hingga saat ini tidak dihentikan. Di lapangan, sejumlah pengurukan lahan hingga reklamasi sejumlah bibir pantai tetap dilakukan. Sejumlah pagar laut juga masih kokoh berdiri. Berkenaan dengan hal itu, kami para tokoh, ulama, akademisi Banten dan Jakarta menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, kami menyatakan tegas menolak segala bentuk kezaliman proyek PIK 2 dan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk stop seluruh kegiatan proyek PIK 2. Karena segala bentuk kezaliman termasuk tetapi tidak terbatas pada perampasan tanah rakyat di darat, perampasan wilayah perampasan wilayah sungai dan laut, baik dengan modus tipu muslihat, intimidasi dan kriminalisasi, baik dengan status PSN maupun tanpa status PSN, adalah bagian dari bentuk-bentuk penjajahan dan penindasan yang wajib ditolak karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, corak khas kezaliman proyek PIK 2 salah satunya adalah melalui modus operandi memanfaatkan aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang enggan menjual tanahnya kepada Agung Sedayu Group, seperti yang dialami oleh Haji Fuad dan Charlie Chandra, juga ratusan orang lainnya yang sudah menjadi korban kriminalisasi. Karena itu, negara harus hadir untuk memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan keadilan dengan memastikan aparat penegak hukum tidak lagi melakukan kriminalisasi dan mengembalikan marwah dan wibawa lembaga kepolisian sebagai lembaga pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Ketiga, untuk memastikan kehadiran negara memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banten yang telah menjadi korban proyek PIK 2, maka kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan segala bentuk penindasan rakyat Banten. Presiden harus memberikan jaminan rasa aman dan tentram bagi rakyat Banten, sekaligus mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah yang saat ini sedang memperbaiki kinerja melayani rakyat. Keempat, menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan yang terstruktur dan sistematis terhadap rakyat Banten agar diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Demikian pernyataan bersama disampaikan Banten, 5 April 2025. Forum Akademisi Rakyat Banten, Forum Akademisi Tokoh Ulama dan Advokat Banten Jakarta, tertanda 1. Kiai Mbah Mulyasari, Ketua Forum Silaturahmi Tokoh Ulama Akademisi Banten. 2. Ahmad Wazinuddin SH. 3. Dr. Ratus Kiai Haji Muhsinin MSI. 4. Majen TNI Purnawirawan Sunarko. 5. Dr. Kiai Haji Sabra Wijaya. 6. Majen TNI Purnawirawan Samsu Jala. 7. Dr. Andes Kiai Sarwani. 8. Edi Mulyadi. 9. Dr. Ratus Haji A. Rasid MSI. 10. Menuk Wulandari dari ARM. Dan 11. Marwan Batubara serta sejumlah tokoh lainnya. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita minta dari DPD mau menanggapi bahan Marwan mungkin. Terima kasih Pak Maman Mujaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Kiai Haji Bai Mulyasari, Pak Haji Mamun Sahroni, juga Kakanda Pak Mamun Mujaki, dan para sahabat saya Pak Sabrawi, juga dari Pak Maman Jafar beserta jajaran yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kesibukan di hari yang fitri ini, izinkan saya
meminta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Semoga silaturahmi kita di sini membawa berkah untuk kita semua dan melancarkan niat kita demi kebaikan masyarakat Banten maupun Indonesia. Saya setuju apa yang dikatakan Pak Marwan, karena memang Pak PIK ini juga mencuat gara-gara orientasi DPD pertama kali. Pada saat saya dengar pendapat dengan Prof. Jo, ahli otonomi daerah, Juarsa, besar PDN, saya bilang berbicara masalah perda. Kata saya, pusat jangan seperti malaikat. Kalau perda itu kewenangan daerah, beda dengan undang-undang. Karena kebetulan saya juga orang hukum dan saya juga kandidat dokter hukum tata negara, dan yang saya bahas juga tentang otonomi daerah, disertasi saya nanti. Jadi saya bilang ke Pak Prof. Jo pada saat itu, saya bilang perda itu sangat beda dengan undang-undang. Kalau undang-undang itu kan sekupnya mengatur Indonesia, tapi kalau daerah itu, perda itu kan mengatur muatan lokal, kearifan lokal daerah. Makanya yang saya sayangkan, kita sudah pernah ketemu ya Pak ya waktu di DPD sini Banten pada tanggal 1 November ya. Sejak saya rapat dengan pendapat dengan ahli otonomi daerah itu, saya sebut PIK. Di Banten ini sedang bermasalah juga tentang PIK 2-nya. Saya share video itu aja ribut kan. Sekarang akhirnya, nah itu kan pas itu kan munculnya pas video saya beredar itu, akhirnya PIK itu mencuat lagi. Tadinya kan seperti yang saya ingat sekali. Nah pada saat orientasi pertama kali itu, karena kebetulan saya ditempatkan di Komite 1 membidangi APH, pemerintahan dan hukum termasuk pemerintahan daerah, itu ada di saya. Jadi pernah saya ungkapkan di rapat dengan pendapat pada saat itu, dan saya bilang mohon pemerintah pusat jangan seperti malaikat, karena bagaimanapun daerah itu otonomi itu jangan sampai berubah kepalanya yang dipegang. Jadi saya sepakat bahwa untuk kita mempunyai semangat, orang Banten harus bergerak semangat, baik yang ada di legislatif di daerah maupun di pusat, termasuk saya di PDRI, ya kan Pak ya. Hanya saja ini kadang lagi-lagi eksekutif juga harus ini pelajaran yang berharga PIK 2 ini. Ternyata RT RW ini itu tahun 2011 pada saat dimajukan kan Pak Zaki menanya. Artinya ini bukan sebenarnya bukan masalah yang baru ya, sudah lama. Dan lagi-lagi kenapa gitu segitu lamanya sampai tidak ada perda yang mengatur bahwa investasi di daerah Kabupaten Tangerang itu harusnya ada perdanya, harus membawa ikon kebantenan atau yang mencerminkan gerbangnya paling nggak Keraton Kaibon lah, bukan naga segede itu gitu. Jadi memang kesannya kan kayak seperti di negara China ya, bukan di Banten gitu. Itu saja saya sudah, makanya saya berharap tadi Pak Musini jangan pulang dulu, maksudnya dorong perda investasi yang ada di Banten lebih dari 5 hektar. Satu, harus membuat masjid. Kedua, harus ada Keraton Kaibon, tanda bahwa itu daerah Banten. Itu harus gitu. Padahal saya juga lagi-lagi ada hotel mewah, masjid aja nggak menyiapkan, cuma sekedar musola kecil. Itu kan gimana gitu. Musola di basement lagi. Musola di basement kan? Itu juga kan artinya mall seperti itu harus diatur dan ada perdanya. Dan memang perjuangan melawan, kita bukan melawan pemerintah ya, artinya mengoreksi lah ya. Kita mengoreksi bagaimana kebijakan pemerintah ini supaya pro rakyat dan tidak merugikan rakyat. Dan terus terang Pak Marwan, saya juga setelah rapat dengan Bapak, saya bicara langsung dengan orangnya Pak Prabowo juga. Terus saya juga rapat di sub wilayah 2. Sub wilayah 2 itu kebetulan koordinatornya di bawah koordinator Ratu Kemas. Saya bicara, saya sangat kecewa dengan apa statement Pak Idris pada saat itu di TV. Itu sangat menyakiti saya sebagai orang Banten, saya bilang. Harusnya beliau sidang PIK 2 ajak kami yang dari DPD Banten dampingi, saya biar tahu gitu loh beliau. Dan jangan berstatement karena bagaimanapun juga kalau pimpinan yang bicara itu membawa nama lembaga, saya bilang tidak bisa itu mewakili perorangan Bu Ratu. Sampai saya nangis tanya dengan Bu Ratu Kemas, Bu Ratu itu begini, saya paham Bu Ade, saya paham, saya sangat sedih kata saya, masyarakat saya begini. Karena saya bukan katanya, tapi saya reses di Sukamulya, petani teriak ngambil ikan sampai nggak bisa di pagar lautnya. Sampai saya cerita juga ke Pak Haji Bayi sebagai bapak saya cerita bahwa sebenarnya yang diributkan itu tidak hanya ganti rugi, tapi masalah nafkah seorang nelayan. Iya kan itu.
Kalau ganti rugi artinya bisa saja pemilik tanah itu orang kaya, tapi orang mencari ikan, ini kan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Itu yang saya pikirkan. Saya bilang itu pemahaman artinya saya juga di DPD RI terus sudah berjuang sebagaimana kemampuan saya, walaupun memang yang akhirnya memang kita harus menyusun review undang-undang cipta kerja dan disertasi saya juga tentang otonomi daerah. Memang saya juga mengambil juga tentang perkembangan otonomi daerah pasca terbitnya undang-undang cipta kerja dalam perspektif kesejahteraan rakyat. Saya sengaja ambil tema itu karena saya rasakan setelah ada undang-undang cipta kerja daerah ini dikebiri, iya kan? Banyak kebijakan, makanya dulu pada saat cipta kerja baru terbit, ribut ini kan masalah buruh. Padahal yang lebih parah itu reforma agraria. Yang lebih parah itu reforma agraria. Kalau dilihat undang-undangnya, silakan dibaca undang-undang itu, reforma agraria yang paling parah. Dan kemarin pada saat rapat dengan Pak Menteri, saya juga sampaikan bahwa terima kasih saya bilang atas tindak lanjutnya di PIK 2 terkait masalah pagar laut. Dia juga melihat detail saya SMPF. Wah, ini dari Banten yang punya pagar laut dan ini notaris. Iya Pak, maaf, saya notaris. Kontrol Bapak tidak hanya di luar, di dalam juga harus kontrol. BPR itu kata saya sengaja kerjaannya harusnya 1 hari dibikin berbulan-bulan. Saya gituin Pak. Dan saya bilang teman-teman saya pun sesama PPAT, notarisnya juga notaris kebetulan. Saya bilang saya notaris di wilayah Kabupaten Serang. Banyak teman-teman itu yang berteriak karena duit lagi terjadi itu nggak beres. Dan kedua masalah pagar laut, walaupun Bapak terima kasih sudah artinya ke Banten itu sudah sudah exert perhatian, tapi saya juga agak sedikit tanda tanya, apa iya seorang kepala desa lurah punya duit 48 miliar untuk ganti rugi? Itu tanda tanya. Iya kan? Ngapain capek-capek dari kepala daerah jadi lurah, nyalon aja bupati kan gitu ya. Nah itu juga saya sampaikan pada saat rapat dengan Pak Marwan. Dan ada lagi kemarin juga SHGU. Alhamdulillah Bapak itu SHGU-nya bekas PT Jembatan Preager Lebak itu juga sudah habis masa berlakunya. Tapi begitu mau diterbitkan SHM seperti bermain mata antara BPN dengan PT. Saya bikin video di rapat itu, tolong videokan di video. Saya dokumennya langsung di-share PDF, di print oleh staf kami saya serahkan langsung Pak Menteri dan sekarang alhamdulillah sudah terbit SHM-nya. Jadi memang berjuang itu harus dengan berbagai cara Pak. Selain kita harus ada dokumen yang akurat, begitu masuk akal Pak Nusron, kita sama-sama orang Muslim, kita nggak boleh kata saya menjolimi masyarakat. Oh iya Bu Ade, makanya ini saya serahkan dokumennya. Saya bicara bukan katanya dan saya bicara bukan kata hoak. Ini saya bicara ada PDF-nya, saya print langsung saya serahkan ke Bapak. Makanya saya bikin video sampai dengan penyerahan videonya pun dokumennya saya videokan. Dan sekarang saya sudah dapat kabar dari masyarakat Lebak bahwa 2 kecamatan Lewi Damar dan Cimarga yang mana 277 hektar itu sekarang sudah dicetak hak miliknya. Dan alhamdulillah itu baru sebagian kecil perjuangan saya. Dan untuk PIK 2 ini memang agak kita melawan orang yang punya mungkin perusahaan, masalah ini kan konsorsium, mungkin kan ini grup besar ya, bergabung bukan hanya Puan aja, dari 9 ada itu mungkin juga kan bergabung di situ sehingga susah sekali kita ini harus. Dan ini jelas-jelas saya sih tidak memandang ini ya. Kalau dibilang Banten menolak investasi, tidak mungkin ada 15.000 lebih pabrik ada di Banten. Itu kan menunjukkan Banten sangat terbuka investasi. Betul nggak? Dan kalau masalah PIK 2 ini akan merambah ke Kota Serang, saya sangat tidak setuju. Lautan yang ada di Kasemen itu kebanyakan juga tanah kesultanan. Kami ini Kota Serang sudah toleransi seperti apa lagi? Di daerah Banten lama itu, samping masjid itu, sampingnya kelenteng Pak. Di Masjid Agung Kota Serang, Asaurah depannya itu gereja. Kita ini sangat toleransi tinggi gitu loh. Janganlah itu daerah kami, mudah-mudahan nggak sampai ke Kota Serang, cukuplah Tangerang sana yang sudah jadi korban. Artinya itu kan korban lah ya, artinya ini kan menimbulkan masalah besar. Dan sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar dalam
konstitusi juga itu sudah melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa kekayaan alam yang menghidupi hajat hidup orang banyak itu kan dimiliki oleh negara, bukan dimiliki oleh sekelompok. Ini malah dipagar, kan udah jelas-jelas begitu kan konstitusi. Jadi itu Pak Marwan dan teman-teman semua dari kelompok pergerakan, terima kasih atas kepedulian Bapak-bapak, sekalipun Bapak tidak pernah ingat apa-apa dan mungkin bukan orang Banten asli, tapi Bapak sangat peduli dengan perjuangan orang Banten. Walaupun dinamika perjuangan PIK ini ada juga yang lari. Ada juga kelompok anak muda yang tadinya menolak sekarang sudah beralih ke sana. Saya tahu. Itu anaknya juga saya omel-omelin pada saat pertama kali buat demo. Saya tanya Pak Jaki, karena memasang gambar saya tanpa izin. Saya marahin juga karena saya tahu kelakuan dia. Ujung-ujungnya nanti foto kita dipasang, dia sendiri belok ke sana kan. Saya marahin. Kamu enak aja, saya bilang. Sampai saya telepon Kapolda, itu semua Kapolda dipasang, semua dipasang sama dia. Nah ini, jadi memang dinamikanya ya itulah. Mungkin kembali ke zaman Belanda dulu. Ada juga kenil-kenil yang seperti kenil-kenil Belanda yang kesana gitu. Ujung-ujungnya kan mereka cuma untuk meningkatkan nilai jual, demo kenceng-kenceng, ujung-ujungnya dikasih kerjaan sedikit sudah melekoi kan gitu ya. Mudah-mudahan kita semua di sini selalu dikuatkan iman Islamnya, dikuatkan perjuangannya. Insya Allah saya sebagai orang Banten asli, kalau orang bilang saya ini Jawirinya Banten, tapi saya bisa nangis di hadapan Bapak Ibu sekalian. Karena terus terang saya tidak tahu bapak-bapak termasuk orang tua saya sangat lelah sekali memperjuangkan PIK 2 ini, tapi tetap seperti baru membuka tirainya saja ya. Belum sampai bisa masuk ke pintunya gitu kan, hanya baru sampai ibarat jendela tuh kacanya tuh baru buka sedikit, baru pagar lautnya itu pun penyelesaiannya kita nggak jelas kan seperti apa. Doang. Iya. Nah mudah-mudahan kita semua di sini diberikan kekuatan dan insya Allah saya sekuat dan semampu saya akan terus memperjuangkan untuk daerah kami dan tentunya untuk Indonesia tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1